Hai, selamat datang di video monolog bersama gue Aziz. Mungkin perkenalannya agak lebih proper ya karena ini butuh untuk kebutuhan UAS. Oke, nama saya Aziz Lutfiansyah. Saya dari kelas 1G. Nomor induk mahasiswa saya itu 66622501161. Dan kali ini saya akan menemani kalian di pembahasan yang penting gak penting. Well, penting sih buat saya untuk penilaian UAS. Jadi gini, pernah nggak sih kalian tuh coba habis scroll Instagram atau TikTok selama berjam-jam gitu, tiba-tiba ngerasa ini habis ngapain sih dari tadi? Kok malah jadi capek, tapi cuman lesehan, cuman tidur-tiduran, tapi kok rasanya lelah gitu. Nah, ini tuh hal yang menarik karena fenomena ini tuh tidak kita alami di tahun 2025 ini saja, tetapi udah diprediksi sama seorang filosof Jerman 150 tahun yang lalu, namanya Friedrich Nietzsche atau Nietzsche. Orang itu hidupnya udah di abad 19, di abad 19 berarti ya jelas beberapa ratus tahun yang lalu gitu kan. Belum ada iPhone apalagi TikTok, tapi kok bisa-bisanya dia prediksi masalah mental kita 19 abad kemudian gitu loh. Jadi gini, Nietzsche itu ngomongin yang namanya slave morality. Jadi bukan moralitas budak dalam artian yang literal ya, jangan dianggap secara harafiah gitu. Jadi jangan salah paham dulu. Intinya adalah ketika orang merasa kecil, nggak berdaya atau didominasi, mereka bikin sistem nilai baru di mana sistem ini yang sebelumnya dianggap lemah kayak rendah hati, nerimo, tiba-tiba dianggap baik. Sementara yang kuat, dominan atau pede dianggap kayak jahat gitu. Nah, kalau kita lihat medsos sekarang ya, cancel culture kayak di Twitter atau yang sekarang X ya namanya, itu tuh pola pikirnya mirip banget dijelaskan oleh Nietzsche tadi, dimana sering banget kan ada dikotomi kita yang benar itu kok seolah-olah jadi korban, dan mereka yang pede, yang punya dominasi lebih itu dianggap jahat dan sebagai penindas. Bukan berarti nggak ada yang benar atau salah ya, tetapi sering banget pola slave morality ini dipakai buat legitimasi gerakan atau sekedar ngegas opini lah. Nietzsche ini nyebut ini sebagai resentment atau dendam yang disimpan dibalik terus jadi senjata moral. Mungkin secara populer sekarang disebutnya victim card. Jadi itu sering banget beberapa orang pakai itu sebagai bentuk victim mentality. Beberapa ada yang karena culture dan sebagai macamnya. Lalu ada lagi nih, will to power, itu juga dijelaskan oleh Nietzsche. Bukan sekedar pengen kuasa atau ngezolimin orang ya. Ini lebih kepada dorongan dasar manusia buat menentukan nilai, kasih makna, juga mempengaruhi. Di era sekarang, apalagi yang kita lihat nih di HP ini HP, will to power itu kelihatan banget lewat para influencer, content creator, bahkan ya buzzer ya. Kita tahu apalagi di era pemilu kemarin sangat banyak mereka itu mungkin tanpa sadar jadi semacam pemberi makna baru gitu. Apa yang mereka bilang keren ya kita ikutin, apa yang mereka bilang norak kita jauhin, seolah-olah kita didikte. Nah, jadi nilai-nilai yang dulu mungkin diturutin lewat agama, kultur, atau orang tua kita ya, sekarang lewat medsos. Dan yang nguasain itu bukan lagi raja atau pemuka agama, tetapi algoritma. Ini yang paling sering kita rasain, krisis makna ya kita nyebutnya. Ya, Nietzsche pernah bilang zaman modern bikin orang gampang kena nihilisme pasif, ngerasa hidup nggak ada artinya, tapi ya cuman numpuk rasa aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Contoh paling gampang tadi kita udah sebut doom scrolling, scroll nggak jelas, tahu-tahu sejam berlalu, atau ngerasain viral fatigue, capek lihat yang rame-rame tapi tetep aja diklik gitu. Atau ya kita sekarang kenal FOMO ya, kita dikasih banyak informasi nih tapi maknanya dikit banget, kita dikasih suara tapi nggak ada yang benar-benar dengar. Akhirnya komunikasi jadi kayak hilang deliberative functionnya. Kita ngomong tapi nggak nyambung, kita dengar tapi nggak dengerin. Nah, nextnya terus, dengan segala permasalahan ini apa dong solusinya? Di penelitian yang gue baca disebutin bahwa kuncinya ada di literasi digital. Bukan cuma sekedar bisa buka Instagram atau TikTok ya, tapi paham gimana algoritma bekerja, bisa milih informasi. Kita mulai sadar sama motif dibalik konten yang kita konsumsi atau kita sebarkan. Karena bagaimanapun kalau kita produksi sebuah konten lalu kita distribusikan, kita kan juga ikut bertanggung jawab akan output yang audiens lain terima. Jadi simpelnya kita nggak cuma jadi komoditas, kita mampu mengendalikan sistem itu sendiri, dan kita berpegang pada nilai diri kita sendiri lah, kurang lebihnya gitu. Medsos itu netral, nggak jahat, nggak baik. Yang masalah itu bukan di teknologinya, tapi cara kita itu menggunakannya. Lagi-lagi kita balik Nietzsche atau masih salah ya. Ya kalian kalau bisa benerin lah di kolom komentar. Jadi ngasih kacamata buat lihat akar masalahnya. Literasi digital ngasih kacamata minus nih, kita anggap kacamata minus, biar kita sebagai penggunanya mampu melihat lebih jelas lagi, lebih dekat lagi, supaya kita lebih paham tentang literasi digital itu sendiri. Jadi ya lain kali kalau
kalian semua ngerasa bete, kosong, habis buka medsos, rasanya tuh kayak jenuh dan kosong aja gitu. Ingat, kalian gak sendiri kok. Itu bagian dari pergulatan nilai manusia yang udah berlangsung ratusan tahun, dan mungkin udah ada ratusan juta orang lain yang ngerasain hal yang sama. Jadi kayak jangan ngerasa so edgy dan kayaknya cuma gua doang nih dan lu berasa jadi another filsuf. No, ini udah jadi permasalahan ratusan tahun lalu yang akan terjadi kembali, hanya bentuknya aja yang beda, tapi akar masalahnya masih tetap sama, ya ini hilangnya makna. Nah, dan mungkin aja Nietzsche kalau dia masih hidup, dia bakal bilang I told you, or you don't say lah. Mungkin itu ya video yang penting gak penting ini. Semoga monolog gabut ini menghibur kalian, dan semoga saya ya pastinya lolos UAS, dan semoga yang nonton dapat insight, nggak cuman hiburan ya. Kalau dianggap hiburan, semoga ya. Sekian dari saya, semoga kita bisa bertemu lagi. Cheers, don't forget to subscribe.